Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kalian pernah tahu Bank Muamalat nggak sih? Iya, salah satu bank syariah terbaik dan juga bank syariah pertama di Indonesia. Ini ceritaku saat ikut seleksi Bank Muamalat sebagai customer service. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum, dan aktifin loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat aku upload video baru. First of all, aku dapat lowongan ini dari dosen aku. Posternya kurang lebih seperti ini. Jadi ada persyaratan standar lah, tinggi badan, berat badan. Kebetulan di poster ini penempatannya memang hanya di Denpasar, Bali. Singkat cerita, aku siapin semua berkas lamarannya dan kemudian aku kirim via email yang tertera di poster itu. Kalau nggak salah aku kirim email hari Rabu, tapi hari Kamisnya aku udah dapat panggilan interview user di hari Jumatnya. Aku langsung datang ke Bank Muamalat cabang Darmo Surabaya. Kenapa penempatan di Bali tapi interviewnya di Darmo Surabaya? Ya karena di cabang Darmo Surabaya ini adalah kantor pusat dari region Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Bali. Waktu aku datang di situ sudah ada 2 orang dan aku orang ketiga, tapi aku dapat urutan kedua buat interview. Pas giliran aku dipanggil, jadi sama si ibu HRD-nya aku diarahin untuk masuk ke sebuah ruangan meeting gitu kan. Setelah ibunya mempersilakan aku duduk, ibunya bilang ke aku kalau, "Mbak, nanti kalau ngomong agak keras ya, biar kedengeran." Loh, maksudnya apa gitu kan? Aku bingung, maksudnya ibunya tuh apa bilang kayak gitu. Tapi ya aku iyain aja kan. Ternyata kemudian ibunya nyodorin telepon yang gede, telepon kantor di depanku, dan di telepon itu tuh ada layar kecil gitu loh, ukuran 6 inci, dan di situ udah ada orang yang nongol. Jadi ada wajah orang di layar itu. Terus ibunya bilang, "Ini ya Mbak, saya hubungkan dengan kepala cabang Denpasar." Jadi ternyata aku langsung interview sama petingginya kantor cabang Denpasar via video call. Kan yuk kaget sih, ini tuh pertama kali aku interview via video call. Pastinya aku bingung kan, kayak gimana nanti, takut nggak kedengeran, takut nggak jelas atau kayak gimana gitu kan. Dan saat itu aku langsung diinterview sama 3 orang. Jadi ada bapak-bapak bagian operasional, bagian HRD, sama kepala cabangnya. Oke, masuk ke sesi wawancara. Yang pertama aku disuruh buat perkenalan diri. Ya udah, aku perkenalan aja kayak biasa. Nama, tanggal lahir, usia, lulusan mana, kemudian pengalaman organisasi atau pengalaman kerja aku apa, dan seterusnya. Terus aku ditanya, seberapa tahu sih aku tentang Bank Muamalat? Nah, sebelum aku menghadapi interview ini, otomatis malamnya aku udah belajar kan, browsing-browsing, cari tahu tentang Bank Muamalat. Aku mempelajari profil-profilnya, ya itulah yang aku jawab, yang aku sampaikan ke bapaknya. Lalu bapaknya tanya nih, kenapa aku mendaftar sebagai customer service? Umum banget ya pertanyaannya. Ya udah, interview tuh sebenarnya gitu-gitu aja yang ditanyain, serius sih. Terus aku jawab kan, ya aku daftar sebagai CS karena aku memang ada minat di bidang pelayanan dan administrasi. Dan juga sebelumnya di perkuliahan aku udah dapet nih materi tentang basic menjadi seorang customer service, dan itu membuat aku tertarik dengan job ini. Aku suka melayani orang, aku juga suka berinteraksi dengan orang-orang baru, dan aku juga suka menjelaskan informasi kepada seseorang gitu. Makanya aku apply jadi customer service, aku jawab aja gitu. Dan aku juga bilang sama bapaknya, kalau sewaktu aku kuliah, ada mata kuliah namanya praktikum bank. Nah, di mata kuliah ini, semua mahasiswa itu berperan menjadi posisi yang ada di perbankan, seperti teller, CS, sama back office. Jadi di situ, dari mata kuliah itu, aku punya ilmu nih, dasar-dasar tentang bagaimana cara menjadi customer service yang baik. Nah, dari jawabanku ini, bapaknya tuh terlihat tertarik gitu loh. Dan akhirnya bapaknya menanyai lebih lanjut tentang praktikum bankku ini. Ya udahlah, tinggal aku jawab aja apa adanya. Habis itu ditanyain lagi, waktu bermain role play, pernah nggak dapat komplain dari nasabah gitu kan? Ini pertanyaan yang aku takutkan sebenarnya. Dan akhirnya aku menjawab enggak, karena aku mau cari aman gitu loh. Aku masih belum ahli dalam menghandle komplain. Jadi aku menutupi kekuranganku itu. Coba deh mbaknya praktek opening pelayanan ke nasabah kayak gimana, saya mau tahu sikap Anda. Ya udahlah ya kan, ini tuh udah menjadi bagian dari role play aku waktu kuliah dulu, jadi aku udah paham sih, tinggal melakukan aja apa yang disuruh sama bapaknya. Ya udah, akhirnya aku praktek nih, kayak misalnya, "Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Dengan Bapak Ibu siapa saya berbicara?" Kayak gitu kan, perkenalkan diri. "Dengan saya Sela, ada yang bisa saya bantu?" Kayak gitu. Terus karena bapaknya tahu kalau riwayat pendidikanku itu dari ekonomi Islam, bapaknya nanya nih lebih detail tentang produk di bank syariah. Aku ditanya apa yang aku tahu tentang tabungan, giro, deposito, ya produk dasar lah ya. Bahkan ketika aku menjelaskan poin akad-akad
produknya ini, bapaknya tuh langsung menyela gitu loh. Coba sih, saya kurang paham masalah akad ini. Ya udah, akhirnya aku jelasin aja, misal di akad mudorobah gitu ya. Aku jelasin, misal si bank itu adalah pihak pengelola dana, kemudian nasabah sebagai pihak pemilik dana, dan seterusnya kayak gitulah. Kalau kalian bukan lulusan ekonomi Islam tapi pengen daftar di bank syariah, kalian juga jangan takut. Banyak kok literatur yang menyediakan info tentang akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Jadi kalian bisa pelajarin ini semua. Karena ini bisa jadi nilai plus meskipun kalian bukan lulusan EKIS, tapi kalian tahu nih basicnya di perbankan syariah kayak apa. And then aku juga ditanya, gimana sih alur pembukaan rekening bank gitu. Aku jawab lah, karena aku udah pernah mengalami waktu roleplay. Aku jawab yang pertama itu ditanya dulu nasabahnya punya rekening atau enggak. Kalau misalnya nggak punya rekening berarti kita harus buatkan CHIF dulu gitu. Terus bapaknya nanya nih, CHIF itu apa loh mbak? Kayak gitu-gitu. Pokoknya apa yang kita omongin, bapaknya tuh pasti nanyain balik kan, buat make sure kita tuh beneran paham nggak sih sama apa yang kita omong. Pertanyaannya tuh bener-bener detail ke bidang kerja gitu loh. Entah kenapa, atau mungkin karena basicku yang ekonomi Islam gitu ya, dan aku mungkin udah tahu sistem kerja perbankan gitu. Dua temen aku yang ikut seleksi itu, satunya lulusan akuntansi, satunya lulusan pariwisata. Mereka berdua nggak ada tuh yang ditanyain tentang akad bank syariah gitu, nggak ada. Mereka cuma ditanyain seputar keluarga, seputar pengalaman kuliah, pengalaman organisasi, kayak gitu. Kemudian, hal yang paling menyebalkan datang. Bapaknya nyuruh aku buat ngeluarin pulpen. Nah, ini nih. Ini sama persis kayak apa yang aku alamin waktu aku interview di Wardah. Jadi di sini aku disuruh keluarin pulpen, dan aku disuruh untuk mempromosikan pulpen tersebut kepada si bapaknya agar bapaknya tertarik untuk beli pulpenku ini. Karena aku udah belajar dari pengalaman aku waktu interview Wardah kemarin, jadi aku udah siapin nih materi buat promosi kayak begini modelannya. Jadi yang pertama aku deskripsikan dulu nih pulpen itu tuh kayak gimana, tintanya kayak gimana, bahan bungkusnya itu terbuat dari apa. Lalu aku deskripsikan pulpenku ini, aku jelasin nih keunggulannya dia dibanding pulpen yang lain itu apa, kemudian dari segi harganya bagaimana. Dan bapaknya nyuruh aku promosi ini sambil berdiri gitu loh. Mungkin bapaknya juga mau lihat sih body language aku gimana gitu ya. Terus aku waktu promosi, kadang bapaknya tuh di tengah-tengah juga menyela, aduh mbak mahal banget pulpen kayak gitu, buat apa beli pulpen mahal-mahal, kayak gitu kan. Ya itu pinter-pinternya kita gitu, bapaknya tuh mau ngetes seberapa ahli sih kita dalam mempersuasi calon nasabah gitu. Ya aku tetap jawab aja sih sambil senyum-senyum gitu, kan harganya sebanding dengan keunggulan pulpennya bapak, kayak gitu-gitu pokoknya. Terus yang terakhir, bapaknya nyuruh aku nyeritain aktivitas aku dari bangun tidur sampai detik ini pakai bahasa Inggris. Mati kan, aku tuh nggak mempersiapkan ini gitu loh. Aku nyiapin bahan promosi tapi aku nggak nyiapin buat bahasa Inggris ini. Ya udah, akhirnya sambil senyum-senyum gitu ya, aku menjawab dengan terbata-bata dengan bahasa Inggris pas-pasan gitu. Untungnya bapaknya tuh fan-fan aja gitu loh. Bapaknya nggak ngasih feedback sama sekali sih, ya cuman mendengarkan aku aja. Dan jelas bapaknya nanya ke aku, di samping mbak ada Al-Quran gitu kan. Ada bapak, coba dibuka surat apa aja, ayat apa aja, bacain gitu. Ya wes, akhirnya aku baca. Di sebelahku emang udah disediain Al-Quran sih sama ibu HRD-nya tadi tuh. Aku baca ya paling nggak 3-5 ayat lah gitu. Terus ya udah, cuman baca doang sih, nggak dikomen apa-apa. Terus udah selesai deh interviewnya, sumpah lega banget rasanya. Dan gak terasa itu tuh udah sejam lebih aku dalam ruangan itu. Karena mungkin emang pembawaan bapaknya tuh nyantai, enjoy gitu loh. Jadi aku gak kerasa interview selama itu. Temenku yang di luar malah, kok kamu lama banget sih kayak ngono kan? Nah setelah interview aku udah boleh pulang sama si ibu HRD-nya di Darmo ini. Katanya nanti ditunggu pengumumannya paling nggak hari itu juga, sore atau malam, untuk menentukan aku lanjut atau nggak ke tahap selanjutnya. Oke, karena video ini udah kepanjangan, jadi kayaknya aku mau lanjut part 2 aja untuk seleksi bank muamalat ini. Jadi kalian harus stay tune terus di channel aku ya, buat tahu aku lulus nggak sih di akhir seleksi bank muamalat ini. Ya udah, segini dulu video yang bisa aku share kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like video ini, subscribe channel buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada komen atau kalian ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.